berdoa, kita lanjutkan di lain waktu. Recording in progress. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Jadi aku mau jelasin dulu buat kerangka tugas besarnya itu bakal ngapain aja. Jadi tuh kalian diminta untuk merancang bangunan air berupa bendung, dan lokasinya itu akan ditentukan berdasarkan lokasi tugas besar kalian dulu, rekayasa hidrologi. Jadi nanti kalian akan nentuin lokasi das, habis itu data-data yang diperluin juga. Setelah itu untuk perhitungan curah hujan rencana itu ada yang udah dilakuin di Rekit dulu, tapi ada satu metode baru nanti akan dijelasin lebih lanjut sama Zaki. Terus yang ketiga itu ada perhitungan debit banjir dengan hidrograf. Selanjutnya ada pemilihan lokasi bendung. Nah, untuk pemilihan lokasi bendung sendiri nanti juga berdasarkan das yang udah kalian tentuin tadi sesuai lokasi sungai kalian itu. Terus yang kelima ada perhitungan perencanaan hidrolis, yang keenam ada pembuatan sketsa bendung, dan yang terakhir itu ngitung stabilitas bendung. Buat softwarenya sih template, cuma ada tambahan Google Earth itu buat nanti nentuin lokasi bendung tadi, sama buat gambarin daerah das atau sawah yang akan dialirin sama bendung kalian. Buat outline-nya, ini template aja yang awal-awal ada cover lembar pengesahan dan lain-lain, terus ada pendahuluan. Bab 2-nya ada metodologi, nanti kayak bikin flowchart gitu, metodologi pengerjaan tugas besarnya. Jadi ada flowchart sama penjelasan paragrafnya gitu. Terus yang bab 3 ini ada perhitungan debit banjir rencana. Nah, ini bisa kopas dari tugas Rekit yang udah ada. Terus metode tambahannya paling ini, yang metode Schneider-Alexeyev, karena belum ya, kalau nggak salah dulu. Terus yang bab 4 itu nanti ada perencanaan dan perhitungan konstruksi bendung. Jadi setelah ada pemilihan lokasi bendung itu kayak ada pertimbangan buat penentuan lokasinya, terus nanti ada data topografi, data tanah. Selanjutnya dihitung kayak geometrisnya bendung itu ada tinggi mercu, tinggi bendung, lebar pintu pembilas, dan lain-lain. Terus setelah itu di bab 5 nanti dihitung stabilitas bendung yang udah kalian rancang itu dari gaya-gaya yang bekerja pada bendungnya, apakah udah stabil apa belum. Jadi ada pengecekannya nanti di akhir. Terus untuk timeline-nya, progres 1 ini dari bab 1 sampai bab 3, jadi yang bab dari tugas Rekit itu waktunya 1 minggu, jadi sampai tanggal 17 dikumpulin. Buat progres 2 nanti 1 minggu setelahnya, dan yang progres 3-nya itu 2 minggu setelahnya, terus yang terakhir 1 minggu setelahnya itu. Buat referensinya ada bisa pakai buku KP, terus ada SN ini buat tata cara perhitungan debit banjir rencananya, terus dari tugas Rekit kalian, sama ada tugas ear drain. Untuk format penulisannya disamain aja sama laporan tugas yang udah ada sebelumnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak, mau tanya, Kak? Ya. Buat yang referensi kan ada yang dari tugas Rekit sama tugas eartrain ya. Nah, itu di daftar pustakanya nanti tulisnya sama kayak yang ada di
dalam tugas rekitnya gitu kayak linknya satu-satu kita cantumin lagi atau tulisnya langsung tugas besar rekayasa hidrologi aja? Tulisnya kayak kayak ini deh, apa namanya, yang nama terus judul gitu. Tapi pakai nama kalian sendiri. Atau gimana, Zak? Boleh pakai langsung tugas besar gitu. Gimana gitu? Sorry. Penulisan di referensi buat yang tugas besar. Mereka sendiri tuh nulisnya langsung tugas besar rekayasa hidrologi apa-apa. Atau kayak sesuai aturan yang di penulisan referensi gitu ada Oh, nama. langsung aja sih. Langsung aja ya. Oke, boleh langsung aja. Oke, Kak. Mau lanjut dulu aja kali ya ke penjelasan progresnya. Ke Tasya. Boleh gantian share screen nggak? Oh ya. Ya udah. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke. Jadi buat outline tugas besarnya tadi udah dijelasin sama Gita. Nanti PPT-nya bakal di-upload di Google Classroom. Terus untuk bab satunya itu kalian masukin latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi studi, ruang lingkup, sama sistematika penulisan. Buat latar belakang ini tolong dijelasin alasan kalian ngerancang bendung di lokasi yang udah dipilih. Itu boleh ditinjau dari segi ekonomi, sosial, lingkungan, dan lain-lain. Terus buat maksud sama tujuannya ini, biasa isinya poin-poin kayak desain konstruksi bangunan, analisis stabilitas, dan lain-lain disesuaikan sama isi laporan kalian. Terus untuk lokasi studinya, kurang lebih sama kayak yang rekit kalian kemarin, tapi nanti tolong tambahin gambar dari Google Earth atau Google Maps yang nunjukin titik lokasinya. Terus untuk ruang lingkupnya, isinya batasan-batasan yang kalian gunain waktu ngerjain tugas besar. Kayak sungai yang dipilih, terus data-data apa aja yang digunakan itu dimasukin di ruang lingkup. Terus untuk sistematikanya kayak biasa, paragraf yang isinya penjelasan masing-masing bab. Terus untuk yang bab 2 ini, isinya metodologi pengerjaan berupa alur, flowchart gitu, sama paragraf. Ini dari awal sampai akhir ya, diselesain di progres ini. Jadi nggak kayak tugas-tugas lain yang kayak boleh dicicil gitu, sekalian aja bikin di depan. Oke, aku lanjut ya, atas sekalian yang screenshot kamu ya. Terus lanjut ke bab 3, itu pertama ada data hidrologi. Nah, data hidrologinya teman-teman ambil aja langsung dari tugas rekit. Datanya apa aja? Ada luas das, terus data curah hujan tiap stasiunnya, terus sama hujan rata-rata yang pakai metode aritmatika maupun Thiessen. Nah, karena ini sifatnya cuma kopas, jadi teman-teman sertakan juga cara perhitungannya dari laporan sebelumnya. Jadi tinggal copy paste aja. Gitu. Next. Terus 3.2 itu analisis frekuensi distribusi hujan. Ini juga udah dilakukan di tugas sebelumnya. Dari distribusi normal, Gamble, log normal, sampai log persen 3. Nah, ini juga teman-teman cantumkan selain hasilnya juga cara pengerjaannya gimana. Terus, lalu ambil metode yang memenuhi syarat skewness maupun kurtosis. Nah, itu di tabel yang paling bawah kanan, ada syarat-syaratnya. Untuk normal itu CS sama dengan 0, CK sama dengan 3, dan seterusnya bisa teman-teman baca sendiri. Gitu. Nah, dari yang uji tadi, nanti kan teman-teman bakal terpilih nih satu metode ujinya. Nah, terus kalau udah, teman-teman bakal melakukan uji distribusi data hujan, pakai uji chi-square sama Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau misal ternyata dari distribusi yang udah teman-teman pilih tadi ternyata nggak memenuhi uji distribusi ini, teman-teman lakukan uji untuk semua metode distribusi lainnya, baik Gamble, Person, dan lain-lain. Nah, kalau dari situ nanti bisa teman-teman bandingkan, kira-kira distribusi yang mana yang cocok dengan dua uji ini. Ini contohnya di sebelah kanan.
Ini juga udah dilakukan di Tubes kemarin. Terus 3.4 itu penentuan curah hujan rencana, periode ulang yang digunakan 100 tahun. Ini juga udah. Terus penentuan debit banjir rencana. Nah, debit banjir rencana ini juga sebenarnya udah teman-teman lakukan di Rekit. Ada metode SCS sama Schneider. Kalau yang Schneider udah dilakukan belum di Tubes Rekitnya? Udah sih, lupa juga tapi kayaknya udah. Nah, kalau udah justru lebih enak. Jadi semuanya tinggal copy paste aja. Oke, lanjut. Oh ya, buat yang penentuan debit banjir rencana itu, kan ada 2 metode ya, SCS sama Schneider. Nah, nanti teman-teman pilih debit banjir pakai metode apa yang digunakan, dan alasannya kenapa pakai metode yang itu. Nanti dijelasin di setelah bab 3.5. Terus, untuk pengumpulannya tadi udah dijelasin ya, hari Kamis 17 Februari, jam 23.59, yang dikumpulin PDF laporan sama Excel-nya. Terus teman-teman jangan lupa join Google Classroom ya, itu ada kodenya. Nah ini, sebenarnya di progres 1 ini cuman copy paste tugas-tugas yang dulu sih, jadi harusnya lebih gampang dan cepat karena belum mulai yang ngerjain sendiri. Kak boleh ke kode Google Classroom dulu nggak? Biar bisa masuk dulu. Kak, diagram alirnya itu isinya kita berdasarkan apa? Maksudnya kayak kan kita belum tahu banget sampai akhir ngapain aja prosesnya atau ngikutin konsep tugas besar yang di Google Classroom. Sesuai sama konsep tugas besar aja. Oh, oke, sip. Thank you, Kak. Oke. Ada pertanyaan nggak, guys? Kak mau tanya, Iya. kan dulu di Irjen kalau nggak salah itu kan hasil, kan ngambil hasil dari Revit sebelumnya kan. Nah itu kan pas di pemodelan energi mereka itu energi ICE itu pernah nggak lolos gitu ya. Jadi sama asistennya dikasih data yang lolos itu untuk tugas Irjennya. Jadi gimana nanti Kak nyambungkannya kalau begitu Kak? Nanti kalian pakai yang dari Irden aja. Tapi nanti tempatnya juga menyesuaikan yang di situ berarti. Data terbaru yang kalian dapat. Kan ada yang dikasih sama asistennya tuh, yang kemarin datanya kurang Iya. bagus. Masa ini nggak apa? Ya cuma ngasih hasilnya gitu kan, nggak sekalian perhitungannya tadi gimana nih? Oh, nggak dikasih Ah, perhitungannya ya? ah. Gimana ya kalau itu ya? Ini aja, yang penting ada langkah kerjanya. Jadi nggak Oke, perlu contohnya gitu. oke, siap, siap. Masih ya.
Ada yang ditanyain lagi nggak? Kalau nggak, kita tutup aja. Oh, ya udah, berarti kita tutup aja ya. Makasih teman-teman buat yang udah hadir. Semangat ngerjainnya. Selamat sore.